ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم أيها الإمامون آياك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pagi subuh tadi baru paham apa yang disebut dengan takdir. Adinda Junaidi nelpon saya, jangan lupa besok subuh ceramah di Masjid Raudatul Amilin, Raudatul Sholihin. Raudatul Amilin di apa ya? Saya bilang tidak bisa, sebab saya harus ke Malaysia karena hari ini ada meeting dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, KPT. Karena UMAM, Universiti Muhammadiyah Malaysia, sedang mengajukan full accreditation. Jadi saya tidak bisa datang, saya bilang. Kalau bisa dicek, diundur aja lah Selasa depan. Oh, dia pun udah pasrah lah. Saya datang ke kantor, sudah bawa baju mau ke Malaysia. Ketika mau berangkat ke airport, saya tengok tiket. Ternyata staf di kantor salah beli tiket. Seharusnya berangkat tanggal 22 jam 10 pagi, jadi tanggal 23 jam 10 pagi. Jadinya hari ini berangkat. Ternyata kalau Tuhan sudah menuliskan harus ceramah di Raudatus Sholihin, ya sampai juga gitu kan. Walaupun perencanaan kita macam-macam,
akhirnya takdir Tuhan juga yang berlaku. Jadi sehebat apapun manusia, kalau Allah sudah menentukan, ketentuan Allah itu jugalah yang terjadi. Itulah yang disebut dengan takdir. Maka kita harus mengimaninya. Sebab kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kalau dibukakanlah pintu yang gaib itu, akhirnya kita pasti setuju dengan kehendak Allah. Seringkali kehendak kita itu baik di awal, tapi tidak baik di akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita teruskan pengajian kita surah Al-Furqan ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah ciri-ciri berikutnya. Wallazina, mereka itu la yada'una, tidak memanggil, tidak menghimbau ma'allah, selain Allah itu, ilahan akhar. Orang yang menjadi kekasih Allah itu tidak memanggil, tidak menghimbau, tidak meminta tolong kepada selain Allah. Yang dalam bahasa paling mudah, inilah yang disebut dengan tidak menserikatkan Allah dengan yang lain. Kenapa demikian? Dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu yaghfiruz dzunub. Dia menghapuskan, mengampunkan semua dosa. Terkecuali orang yang menserikatkan dia dengan yang lain. Artinya apa itu? Satu-satunya dosa yang tidak diampunkan oleh Allah adalah dosa syirik. Maka dalam hadis Qudsi dikatakan, jika hambaku datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi lapisan bumi, la ubali, I don't mind. Aku tidak peduli itu. Kalau hambaku datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi lapisan langit, la ubali, I don't mind. Aku tidak peduli itu. Aku akan ampunkan juga. Syaratnya apa? Selama dia tidak menserikatkan aku dengan yang lain. Jadi syirik itu penuh penyebab pintu-pintu taubat itu ditutup oleh Allah. Makanya hindari betul perbuatan syirik tadi. Baik syirik yang besar maupun syirkus sarair. Syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Rasul pernah bertanya kepada para sahabat tentang asyirkus sarair, syirik yang tersembunyi. Sahabat terkejut, apa itu syirik yang tersembunyi? Kata Rasul, syirik yang tersembunyi itu adalah riya. Apa itu riya?
Riya itu melakukan urusan akhirat untuk tujuan dunia. Itu yang riya. Sholat itu urusan akhirat. Tapi dia sholat supaya jemaah masjid memilihnya jadi anggota DPR. Nah, itu habis. Nah, itu yang riya. Kalau sudah di situ selesailah. Karena urusan akhirat digunakan untuk kepentingan dunia. Dia menyumbang untuk masjid Raudatus Shalihin. Tapi tujuan sebenarnya bukan menyumbang. Agar orang memuji-muji dia. Menganggap dia sebagai seorang dermawan agung. Dia menyumbang untuk urusan akhirat, tapi tujuannya hanya untuk dunia. Itu yang disebut dengan syirik. Atau dalam bahasa kecil disebut dengan syirkus syara'ir riya. Kenapa riya itu berbahaya? Karena riya itu melecehkan Tuhan. Bapak-bapak saja kalau dilecehkan oleh istri marah itu. Ibu-ibu kalau dilecehkan oleh suami marah itu. Suami ibu-ibu senyum kepada ibu-ibu, tapi hatinya kepada orang lain. Bagaimana perasaan ibu-ibu itu? Yang riya itu kan macam itu. Dia beramal untuk Allah, tapi sebetulnya bukan mencari keredaan Allah, mencari keredaan yang lain. Bapak-bapak senyum kepada istri, tapi senyum itu hanya simbolis. Karena hati bapak-bapak sesungguhnya pada yang lain. Ini yang dikatakan orang Melayu lama, limau manis tumbuh di paya, elok dibuat sampiran kain. Mulut manis kepada saya, tapi hati pada yang lain. Lin, tuh hati dibuatnya itu lin. Habis itu. Itu yang riya itu. Matanya kepada Allah, tapi hatinya kepada makhluk. Dia sholat seakan-akan sujud kepada Allah, tapi yang dicarinya pujian kepada manusia. Marah nggak Tuhan itu? Bapak-bapak punya istri, dilayaninya kita dengan baik. Ditatapnya kita dengan mesra. Tapi ternyata itu hanya dusta. Dia melakukan itu bukan untuk kita. Tapi ada nama lain di hatinya. Oh, sakit itu. Hancur perasaan. Cuma kalau badan yang hancur bisa diobat. Tapi kalau hati yang hancur itu tidak ada obatnya. Akar nibung meresap-resap agar mati dalam perahu. Terbakar kampung terlihat asap. Terbakar hati siapa yang tahu. Makanya ibu-ibu kalau mencintai suami cukup sepenuh hati. Jangan sepenuh jiwa. Kenapa demikian? Kalau ibu-ibu mencintai suami dengan sepenuh hati, kalau suami ibu macam-macam, ibu paling-paling sakit hati. Tapi kalau ibu-ibu mencintai suami dengan sepenuh jiwa, kalau suami macam-macam, ibu-ibu akan sakit jiwa. Mana yang dipilih, sakit hati atau sakit jiwa? Sakit hati saja. Jadi syirik itu sangat berat.
sampai Allah tidak mengampunkannya. Jangankan syirik yang besar, menyembah selain Allah, syirik yang kecil, yang riak saja, itu sudah tidak diampunkan Allah. Saya sering mengulang-ulang itu. Dulu saya pikir-pikir itu. Kenapalah Allah tidak mengampunkan syirik itu? Apa masalahnya? Setelah saya pikir-pikir memang betul. Syirik itu tidak pernah diampunkan Allah. Karena itu mencemehkan Allah. Melecehkan Allah. Kalau bahasa Minang yang lain kira-kira mempetelekan Allah. Bapak-bapak tidur di sebelah istri bapak-bapak. Atau ibu-ibu lah. Ibu-ibu tidur di sebelah suami ibu-ibu. Jam 3 pagi ibu-ibu bangkit sembahyang tahajud. Ketika dia tidur, ibu-ibu bangun. Ketika dia terlena, ibu-ibu berwudu. Ketika dia bermimpi, ibu-ibu ruku. Ketika dia terlayang, ibu-ibu sujud. Tapi ketika ibu-ibu sholat, suami ibu-ibu mengigau. Nama ibu-ibu Aisyah. Tapi ketika dia ngigau, dipanggilnya nama perempuan lain. Oh Lina, datanglah kau kemari Lina. Bagaimana perasaan ibu-ibu waktu itu? Oh marah. Suami yang sudah sama dengan kita bertahun-tahun ternyata menyimpan nama orang lain di hatinya. Buktinya waktu tidur dipanggil-panggilnya nama perempuan itu. Perempuan bapak-bapak sekalian sanggup menderita, tapi tidak sanggup diduakan. Saya yakin besok pagi ketika ibu-ibu bangun, ketika ibu-ibu menyiapkan kopi untuk suami, pasti ibu-ibu masukkan sianida ke dalam kopi. Berat itu, sakit itu. Jadi kalau manusia, suami, istrinya menyebut nama laki-laki lain, itu marah. Istri, suaminya memanggil nama perempuan lain, itu pasti marah. Bagaimana pula dengan Allah? Yang hidup kita, Dia yang menciptakan. Rezeki kita, Dia yang menyediakan. Apapun yang kita miliki itu merupakan fasilitas dari Allah. Lalu kita memanggil-manggil Tuhan lain selain Allah. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Wajar nggak Allah itu marah itu? Wajar. Makanya jauhi perbuatan syirik. Abang saya itu yang anggota DPRD dari PAN itu, Bang Azmi, kalau masih punya capak-capak baru dibuang. Nggak ada gunanya lagi itu. Kalau ada di antara bapak-bapak yang masih punya tangkal menangkal, jimat menjimat, buang. Itu hanya masa lalu itu. Dan sekarang kalau di antara adik-adik yang masih muda-muda, masih menyimpan mentra-mentra, buang. Tidak ada gunanya itu. Kalau dulu memang ketika kita suka dengan anak gadis orang, kita baca mentra-mentra, dia bisa suka dengan kita. Sekarang tidak ada gunanya lagi itu. Sebab anak gadis sekarang lebih suka kunci Innova daripada mentra-mentra. Sudahlah, tidak ada gunanya. Memang budaya kita itu sangat dekat dengan budaya syirik. Sangat dekat. Orang Jawa percaya dengan keramat monyet. Kalau mau laris, pergi ke Ngawi, pergi ke gunung apa namanya itu? Berarti ada yang pernah ke sana itu. Macam-macam itu. Membuat pelaris. Percaya itu.
percaya dengan sosok perempuan cantik penguasa pantai selatan yang bernama Nyi Roro Kidul. Agar dia baik-baik saja, setiap tahun diadakan sedekah laut, melempar kepala kerbau ke tengah laut, macam-macam itu. Dan diyakini sampai hari ini. Bahkan saya dengar hotel-hotel besar yang berada di pantai selatan tetap menyediakan satu kamar khusus untuk beliau. Berapa banyak hotel di tepi pantai selatan itu. Artinya ada banyak kamar kosong yang harus diserahkan untuk beliau. Sehingga ketika beliau mau tidur, bingung kamar mana yang mau dipakai. Oh berat itu. Sampai sekarang dipercayai dia punya anak yang berkuasa di pantai utara, namanya Nyi Blorong. Tapi sampai sekarang tidak diketahui siapa suaminya. Sebab mereka menikah tidak tercatat di kantor KUA. Oh berat itu. Itu kepercayaan. Orang Minang percaya dengan palasi. Agar anak tidak kena ke palasi, maka diberikanlah benang 7 warna, macam-macam itu. Percaya pula dengan penguasa-penguasa di tempat-tempat tertentu. Wah ini abang saya dokter hewan ini orang Batu Sangkar sangat hafal itu. Siapa yang berkuasa di Gunung Merapi, siapa yang berkuasa di Gunung Singgalang, itu kadang-kadang diabsen itu. Hei si Kalamawi, si Untuang sudah, si Antak Tanah, si Cabiak kapan, pailah kau den suruh den serayu, masuklah ke dalam tubuh ketua Masjid Raudatus Salihin, kabul berkat la ilaha illallah. Oh itu hafal orang semua itu. Orang Batak percaya dengan begu ganjang. Orang Melayu sangat percaya dengan kesaktian warna-warna kuning. Sehingga setiap benda keramat itu dibungkus dengan warna kuning. Dan itulah penyebab Golkar selalu menang di Riau. Karena benderanya warna kuning. Wah, bahaya. Itu semua syirik. Begitu syirik kita lakukan, maka jangan bermimpi kita bisa mencium bau surga. So, what is the solution? Apa solusinya itu apa? Dulu waktu muda-muda apa yang tidak kita buat? Saya punya kawan itu di satu kementerian, dia cerita terus terang dengan saya. Di sini Ustadz, mau naik ke eselon 2 aja orang kedukun itu. Yang lucunya Ustadz, yang eselon 2 itu rata-rata pendidikannya S3. Pergi ke dukun yang SD saja tidak tamat Ustadz. Percaya orang itu. Jadi semakin modern dunia ini, kepercayaan kepada yang mistik-mistik itu semakin tinggi. Maka harus kita hindari itu semua. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ada 2 cara membebaskan diri kita dari perbuatan syirik. Yang pertama, tinggalkan, buang semua bentuk amalan syirik itu. Kalau ada mantra-mantra, tidak usah dibaca lagi. Kalau ada jimat menjimat, buang sajalah ke laut, tanam ke tanah. Dan berjanjilah kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Selepas itu baru tubu ilallah taubatan nasuha. Sebab biasanya orang yang masih punya benda-benda itu kasihan kematiannya. Saya beberapa kali itu melihat orang yang punya ilmu macam-macam. Ketika mati itu betul-betul menderita itu. Di kampung ayah saya di Pulau Midai sana ada dukun hebat itu. Bukan sebulan, hampir bertahun-tahun itu. Duduk di tempat tidur,
tidur di tempat tidur, makan di tempat tidur, buang air kecil di tempat tidur, buang air besar di tempat tidur. Sampai akhirnya udah tidak ada orang yang sanggup menemani dia lagi. Karena sudah berkubang dengan najisnya sendiri. Badan hanya tinggal kulit dibalut oleh tulang, tapi tidak mati-mati. Oh, sedikit. Dibukalah jendela, dibuka macam-macam, tidak juga mati-mati. Akhirnya kematiannya sangat menyedihkan. Karena sudah bersatu dengan setan. Bahkan dialah menjadi induk angkang dari semua setan. Jadi orang yang betul-betul beriman, yang menjadi kekasih Allah adalah wallazina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Dia tidak akan memanggil, menyeru. Dia tidak akan mensekutukan Allah dengan yang lain. Saya punya kawan akrab, kena kanker usus. Tapi saya kagum dengan dia. Di penghujung hayatnya, diteleponnya saya, Ustadz, ada pengobatan pakai mistis. Katanya bisa menyembuhkan saya. Boleh nggak saya berobat menggunakan itu? Kita kan susah menjawabnya. Kita bilang boleh, takut syirik. Kita tidak tahu bagaimana proses pengobatannya. Ketika kita bilang tidak boleh, dia udah stadium 4. Udah berat lah secara ilmu kedokteran itu. Hanya takdir sajalah yang menentukan. Biasanya orang kalau sudah demikian kan kalap itu. Saya bicara baik-baik dengan dia. Menurut abang, pengobatan itu sesuai enggak dengan ilmu dan iman yang abang miliki? Menurut saya enggak sesuai, Adinda. Kalau enggak sesuai, jangan diikut, Bang. Kalau masalah mati itu kerja Tuhan itu. Tapi jangan kita memilih jalan yang salah untuk menghadapi kematian. Alhamdulillah enggak jadi dia pikir. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan ya tidak menyampur pengobatan yang baik dengan pengobatan yang tidak baik. Tapi banyak juga orang yang menempuh jalan-jalan itu sudah ditempuh mati pula, akhirnya mati dalam keadaan syirik. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Kita teruskan. Tanda-tanda berikutnya. Wala yaqtuluna an-nafsallati harramallah illa bil haqq. Orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Artinya membunuh manusia itu tidak boleh. Kenapa? Sebab pembunuh itu balasannya hanya satu, neraka. Maka dalam Islam, ini yang kita sebut dengan maqasidus syariah. Ada tujuan agung dari syariah Islam itu. Di antaranya hifzud din. Yang pertama itu disebut dengan hifzun nafs. Menjaga jiwa. Jangan coba-coba membunuh. Hukuman pembunuh itu dibunuh. Kenapa? Sebab kata Allah dan kata Rasulnya, orang yang membunuh manusia itu, walaupun dibunuhnya satu, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kenapa demikian? Sebab yang dibunuhnya bukan sekedar tubuh, tapi yang dimusnahkannya adalah kemanusiaan. Maka orang yang membunuh satu manusia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Saya tadi malam buka YouTube. Ada orang di Jawa Barat
Di kampungnya istri abang saya orang Batu Sangkar ini, namanya Taufik Hidayat. Tapi tidak mendapatkan taufik, tapi jauh dari hidayat. Dia menyekap pacarnya selama 2 tahun kabarnya. Bukan hanya menyekap, menyiksa. Mata dibutakan, kaki wah luar biasa itu. Sehingga hancur wajahnya. Ketika dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, adik kandungnya saja tidak kenal lagi. Bagaimana hancurnya itu. Ketika saya tengok berita itu muncul, semua perempuan yang membaca melaknat Taufik Hidayat tadi. Pertanyaannya, yang dirusak si Taufik itu kan satu perempuan. Kenapa perempuan yang lain protes? Karena yang disakitinya satu perempuan, tapi dia sudah menyakiti keperempuanan. Sehingga siapapun yang merasa dirinya perempuan pasti mengutuk. Ada suami menzolimi istrinya. Apakah hanya istri itu saja yang tersakiti? Tidak. Semua istri-istri yang ada di dunia ini pasti merasa sakit. Kenapa? Sebab yang dizoliminya bukan sekedar istri, tapi keistrian. Begitu juga lah pembunuh yang dibunuhnya satu manusia, tapi sesungguhnya dia sudah membunuh kemanusiaan. Maka orang seperti ini memang tidak ada hukumannya, terkecuali harus dibunuh. Tapi melalui prosedur. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan, kalau di satu kampung ada pembunuh, lalu orang kampung itu tidak menghukumnya, maka sebaiknya satu kampung itu pun dibunuh. Karena mereka bersubhat untuk membunuh kemanusiaan. Tapi saya pernah membaca tulisan dari seorang pakar hukum yang hebat, almarhum Bagir Manan. Dia bicara, saya belajar hukum positif. Tapi di penghujung ilmu saya tentang hukum positif, baru saya sadar, tidak ada hukum di dunia ini yang menjaga jiwa manusia lebih baik daripada ajaran Islam. Dia menceritakan di tulisannya, kalau ada orang membunuh dalam hukum positif, walaupun keluarga si pembunuh sudah minta maaf kepada keluarga yang dibunuh, dan keluarga yang dibunuh sudah memaafkan, maka dalam hukum positif proses peradilan tetap dilaksanakan. Memaafkan itu hanya satu faktor untuk meringankan hukuman. Berbeda dengan ajaran Islam. Ketika orang membunuh, dipastikan dia membunuh karena terpaksa, dia membunuh karena membela diri, dia membunuh karena tak sengaja, atau bagaimana. Lalu proses pertama, pihak si pembunuh menjumpai keluarga si terbunuh. Kalau dalam pertemuan itu keluarga si terbunuh sudah memaafkan, maka proses di pengadilan selesai. Tidak ada lagi kelanjutan untuk melakukan hal-hal yang ada kaitan dengan hukuman. Selesai. Betapa mudahnya urusan dalam proses hukum Islam itu. Beliau pernah jadi ketua Mahkamah Agung itu kan, luar biasa itu. Hakim Agung. Canggih sekali. Kalau dihukum positif tidak. Maaf, proses tetap. Tapi hukum Islam lain. Kalau keluarga sudah memaafkan, bayar saja denda. Kalau keluarga si terbunuh juga menyatakan tidak perlu denda, selesai. Terkecuali kalau keluarga tidak memaafkan, maka proses harus terus dilaksanakan.
menghukum pencuri, memotong tangan menurut orang kejam. Tapi dalam Islam itulah yang paling adil. Tapi prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Orang mencuri kenapa? Apakah karena terpaksa? Karena lapar? Karena miskin? Itu ditanya itu. Kalau ada orang mencuri karena lapar, yang dihukum bukan si pencuri, tapi yang dihukum adalah jiran-jiran kaya yang ada di sekitar rumahnya. Berarti dia tidak punya kepedulian sosial. Lalu dilihat betul berapa banyak yang dicurinya. Apakah sudah sampai kepada had untuk mendapatkan hukuman? Oh, panjang ceritanya itu. Jadi dalam falsafah hukum Islam, membebaskan orang bersalah karena tidak cukup bukti itu lebih diutamakan dari menghukum orang yang tidak bersalah. Bersalah dia, tapi tidak cukup bukti, lepaskan sajalah. Daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah. Canggih sekali itu. Ajaran Islam itu canggih sekali. Maka sebetulnya kalau kita ikut ajaran Islam, yang harus dipotong tangan itu bukan pencopet di bus kota, bukan pencopet di jalanan. Yang pertama kali harus dipotong tangan itu adalah para koruptor yang gentayangan, itu yang pertama. Sebab mereka tidak ada alasan untuk tidak mencuri. Fasilitas lengkap, gaji ada, tunjangan ada, masih juga merampok hak orang lain. Itu kan tidak ada maaf baginya itu. Jadi hukum Islam itu tidak menghukum kroco-kroco, tidak menghukum kaleng-kaleng. Yang dihukum itu justru jerung-jerung, kakap-kakap, hiu-hiu. Yang memang sekali melakukan kesalahan, maka dia bisa senang sampai 7 keturunan. Kalau kita lihat yang korupsi-korupsi itu takut kita. Korupsi triliun. Wah itu kan bisa untuk beberapa keturunan itu. Tidak habis-habis. Itu sesungguhnya yang harus kita sikapi. Orang kadang-kadang menganggap masalah-masalah ketidakadilan hukum itu hanya sekedar di meja pengadilan, tidak itu. Dalam hadis Rasul pernah diingatkan itu. Sungguh kata Rasul, halakal ladzina min qablikum, hancur binasa orang-orang sebelum kamu. Penyebabnya apa itu? Kata Rasul penyebabnya, ketika yang mencuri itu orang yang lemah, papa, kedana, mereka tegakkan hukum sehebat-hebatnya. Tapi kalau yang melakukan pencurian itu kelompok elit di galangan mereka, maka proses penyelidikan mereka tutup rapat-rapat. Wa aimullah, demi Allah kata Rasul, andai kata anakku si Fatimah yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Rasul mengingatkan kehancuran peradaban terdahulu ketika keadilan tidak ditegakkan. Begitu kita lakukan juga sekarang, maka kita pun menuju kepada kehancuran. Maka dalam hadis ada diceritakan, satan kusu arol Islam urwah urwah, awaluhal hukmu wa akhiruhas sholah. Tonggak-tonggak akar-akar Islam itu akan putus nanti satu persatu. Dan ingat, yang mula-mula putus itu awaluhal hukmu. Yang mula-mula putus itu adalah hukum. Ketika hukum sudah diperjualbelikan, itu menandakan bahwa akar Islam pertama sudah putus. Yang paling berat, wa akhiruhas sholah. Dan yang terakhir nanti hilang dari muka bumi ini adalah sholat. Maka sholat itu disebut dengan tiang agama.
Selagi masih ada orang yang sholat, bersyukurlah kita. Tapi kalau sholat sudah tidak ada lagi, maka itu memang sudah tanda terakhir keruntuhan ajaran Islam di muka bumi. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, menjaga jiwa manusia, hifdzun nafs, itu maqasidus syariah. Setelah hifdzun nafs, baru hifdzul akal, dijaga otak. Maka narkoba dilarang, karena narkoba dan minuman keras itu akan merusak akal. Maka minuman keras itu disebut dengan khamar. Al-khamr. Orang selalu bilang, yang dilarang kan khamar, minuman keras. Narkoba kan tidak disebutkan dalam Quran maupun dalam sunnah. Dia lupa kalau khamar itu bahasa Arab yang artinya qat'ul aql. Semua bentuk makanan minuman yang bisa merusak akal itu disebut dengan khamar. Jadi khamar itu bukan hanya arak, tapi semua bentuk yang merusak akal itu disebut dengan khamar. Karena bahasa Arabnya khamar itu artinya qat'ul aql, fasadun nafs. Yang merusak akal, merusak jiwa itu disebut dengan khamar. Itu dilarang. Hifdzun nasal, keturunan harus bagus sehingga zina dilarang. Karena kalau sudah merata perbuatan zina, keturunan itu sudah bercelaru. Apa hukumannya zina dengan peradaban? Berat sekali. Ternyata di negara-negara yang menganggap zina bukan lagi kesalahan, disitulah mahligai rumah tangga sudah tidak lagi bermakna. Coba tengok di barat itu. Tidak ada lagi arti pernikahan. Yang pertama, jumlah orang mati lebih banyak dari jumlah orang lahir. Kenapa? Orang sudah tidak mau punya anak. Karena menganggap anak itu hanya beban. Kalau itu terjadi, maka akan lenyaplah bangsa tadi. Kedua, di tempat yang zina dipermudah, maka komitmen berumah tangga pasti kurang. Di Inggris, setiap 5 orang menikah, itu 4 pasti bercerai. Raja Charles bercerai, Edward bercerai, Philip bercerai, semua bercerai itu. Tidak ada rasa itu lagi. Bagi mereka nikah itu hanya hubungan badan, tidak ada ikatan batin. Padahal bagi kita pernikahan itu bukan sekedar pernikahan. Bagi seorang mukmin pernikahan itu adalah sampan kehidupan yang kita kayuh di dunia untuk tujuan surga Allah di akhirat. Itulah yang pernikahan itu. Maka orang yang menyadari pernikahan itu penting, mereka akan menjadikannya sebagai ibadah. Kalau sudah menjadi ibadah, nikah itu bukan lagi karena wajah, bukan lagi karena harta, tapi nikah itu karena mencari keredaan Allah. Kalau sudah sama-sama mencari keredaan Allah, maka pasti kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita. Karena dia juga hamba Allah, kita juga hamba Allah. Sesama hamba Allah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Istri bapak-bapak tidak ada yang sekaya Khadijah. Tidak ada yang secantik Aisyah. Tidak ada yang setangguh Fatimah. Tidak ada yang seulet Hafsah. Istri bapak-bapak itu perempuan biasa yang memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Maka terima mereka apa adanya, bukan apanya ada. Ibu-ibu juga demikian. Suami ibu-ibu yang di depan ini bukan laki-laki setangguh Abu Bakar.
bukan laki-laki setegar Umar, bukan laki-laki selembut Utsman, bukan laki-laki secerdas Ali. Suami, ibu-ibu, manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Maka terima dia apa adanya, bukan apanya ada. Selesai. Maka kita seia sekata. Sebab dunia ini, rumah tangga ini tidak lebih dari kendaraan menuju tujuan abadi. Itulah keredaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam sakinah, mawadah, dan rahmah. Kalau sampai ke situ akan indah berumah tangga. Maka rumah tangga itu sesungguhnya adalah ibadah yang paling panjang. Ada di antara kita yang sudah menikah 50 tahun di sini. Berarti selama 50 tahun dia beribadah. Ibu-ibu masak, setiap beras yang dimasak itu ibadah. Setiap debu yang tersapu itu ibadah. Bapak-bapak cari duit, setiap keringat yang keluar dari tubuh itu ibadah. Sebab begitu kita akad nikah dulu, kita sudah menjadikan pernikahan itu menjadi ibadah. Maka kita akan seia sekata, selagu dan seirama. Kalau ke bukit biarlah sama mendaki. Kalau kelurah biarlah sama menurun. Kalau melompat biarlah sama patah. Kalau menyuruh biarlah sama hilang. Ada sama dimakan, ndak ada sama dicari. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, tetelantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah. Itulah suami istri. Kita belajar pantun atau belajar tafsir ini? Jadi itu yang disebut dengan hibjun nafs, hibjun nasal. Keluarga juga harus dijaga. Ada hibzul mal, harta juga harus dijaga. Tidak boleh mencuri dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Tapi yang pertama, hibjun nafs. Jiwa harus dijaga. Kita teruskan. Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haq. Yang boleh membunuh itu kalau ada alasan yang benar. Pembunuh ya dibunuh. Kalau memang syarat-syaratnya sudah lengkap, maka hukumannya hukuman mati. Di negara-negara maju, mereka menolak hukuman mati. Tapi mereka justru kadang-kadang membunuh orang lebih daripada hukuman mati. Amerika banyak menentang hukuman mati. Tapi berapa banyak rakyat Iran yang dibunuhnya? Menolak hukuman mati. Tapi mereka kadang-kadang ke negara-negara yang baru berkembang itu mengeksploitasi kekayaan mereka yang membuat rakyat tempatan lebih daripada mati. Itu kadang-kadang ketidakadilan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada beberapa tanda-tanda lagi. Wala yaznun wa may yaf'al dzalik yalqa asama. Janganlah kalian berzina, karena kalau kalian melakukan itu, kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dosa yang sangat besar dan tempatnya pastilah di neraka. Saya rasa insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu surah Al-Furqan ayat yang ke-69. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yahlud fihi muhana. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Buya tadi masalah menyakiti wanita, kan itu kan tidak boleh atau sebaliknya. Jadi bagaimana hukumnya bagi seorang laki-laki? Adakah dia juga
ikut menyakiti wanita apabila dia nikah lagi dengan wanita lain. Nah ini. Sedangkan ada istilahnya semanis-manisnya madu apabila dimadu jadi pahit. Nah, bagaimana ini Pak? Ada juga yang mengatakan bahwa menikah lagi itu adalah sunnah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pertanyaan yang menjawabnya kita harus harap-harap cemas ini. Dia begini, saya nggak enak juga menjawabnya sebab istri saya hadir di sini. Dia begini, ayat Al-Quran itu kan jelas. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi ingat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah perempuan itu. 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalimatnya hebat itu. Fa in khiftum. Jika kamu merasa takut tidak bisa berlaku adil, rasa itu. Fawahidah, cukup satu. Jadi tapuak dado tanyo selero. Bisa nggak saya adil? Nah, itu yang paling berat itu. Sebab orang yang poligami tapi dia tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya, di akhirat nanti dia bangkit dalam keadaan tengkak itu. Dalam keadaan pincang. Sempurna saja kaki, payah di akhirat, apalagi pincang itu. Maka di Malaysia itu ketat. Boleh poligami, tapi kalau gaji suami itu lebih dari 10.000 ringgit. 10.000 itu kalau duit kita sekarang 45 juta. Ini gaji 4,5 juta mau poligami, gimana caranya? Udah itu, ada satu tafsir yang ditulis oleh ulama besar di Sudan, namanya Ibnu Ashur. Kata Ibnu Ashur begini, ayat poligami itu di atasnya bicara anak yatim, di bawahnya juga bicara anak yatim. Bagi Ibnu Ashur, kalau mau poligami itu tujuannya satu, menyelamatkan kehidupan anak yatim. Cari istri atau janda yang punya banyak anak yatim, itu prioritasnya. Sanggup nggak Bapak? Itu masalahnya kan. Ini tidak. Kita udah umur 60, nikah dengan perempuan umur 25. Punya anak 2, kita mati. Bukan menjaga anak yatim, tapi menambah jumlah anak yatim. Kan masalah. Jadi secara syariat boleh. Karena kalau dilarang bahaya. Contoh istri kita sakit, stroke. Ya. Tapi banyak juga suami yang tidak mau menikah lagi gitu. Dan dia manusia normal biasa. Daripada dia berzina, maka pintu itu dibuka. Tapi harus berlaku adil. Kalau dengan istri pertama dulu kita pesta, dengan istri kedua juga harus pesta. Jangan tersuruh-suruh. Ini karena kita orang Muhammadiyah kalau baca bismillah disyirkan, kita menikah pun ikut macam itu. Kita syirkan juga, ya nggak bisa. Itu tidak gentleman namanya. Kalau mau nikah. Bagaimana kita memperlakukan istri pertama dulu dengan pesta? Ya begitu kita lakukan istri yang kedua. Tapi mampu tidak berlaku adil, itu saja. Kalau mampu, keep going. Tapi kalau nggak mampu, hati-hati. Terlalu berat di sisi Allah. Maka di sini ada istri saya. Karena saya bolak-balik ke Malaysia, saya sering berpantun dengan dia itu. Walau sudah lama memakan mangga, tidak ingin memakan duku. Walau lama tinggal di Malaysia, tapi istri tetap satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.